Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kaliwringin. Kali ini kita akan membahas tentang berapa hari kita harus mengganti air pada ikan cupang kita. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang itu ya guys ya. Nah, jadi begini teman-teman, ikan cupang ketika sudah 3 hari dan kita dicek airnya mungkin sudah kotor, kita harus wajib mengganti. Contohnya ikan cupang saya ini teman-teman, kalian bisa lihat wadahnya sudah kotor. Nah, yang satu ini mungkin belum terlalu kotor, tapi pH airnya sudah menurun. Jadi kita harus menggantinya teman-teman. Nah, caranya untuk menggantinya gimana teman-teman? Apakah harus dengan sembarang kita ganti? Nah, tentunya ada teorinya ya teman-teman. Jadi kita harus mengganti dengan air yang sudah kita diamkan selama 1 malam. Itu hanya berlaku untuk misalkan air sumur atau air pam. Nah, tapi kalau kalian mungkin mempunyai air gunung, air yang mengalir dari gunung, itu tidak perlu. Karena air gunung itu kan murni dan masih bagus. Sedangkan air-air sumur itu biasanya disuling melalui pipa-pipa besi yang mungkin mengandung zat yang berbahaya bagi ikan. Dan tentunya di air ledeng juga harus pakai direndam 1 malam dulu biar airnya yang bakteri-bakterinya mengendap dulu teman-teman. Nah, sekarang penjelasannya, kita akan mengganti ini untuk jangka waktu 3 hari ke depan, tapi kita dicek lagi ketika 3 hari ke depan airnya belum kotor dan ikan juga masih bagus, belum stres, kita jangan ganti dulu. Biasanya jarak paling lambat itu sekitar mungkin 6 harian kita udah wajib ganti banget, tapi minimal itu 3 hari. Nah, sekarang kita bisa bandingkan teman-teman, yang ini ikannya masih bagus, warnanya juga masih ngeblok seperti ini dan dia juga masih sehat. Tapi di dasar toples itu sudah banyak kotoran karena dia banyak menyisakan makanan. Karena saya terlalu over ngasih makan, biasanya sehari saya kasih 1 kali, saya kasih 2 kali dan itu nggak habis, sampai di bawah itu banyak sekali kotorannya. Nah, itulah yang mempengaruhi kadar air pada ikan tersebut menjadi menurun dan kualitas airnya juga memburuk, sehingga efek sampingnya bisa menyebabkan ikan itu jamuran. Terkadang kita berpikir bahwa ikan ini sehat sekali ya, nah, sampai kita lalai nggak ganti airnya, terus kita biarkan saja. Setelah mungkin 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian, ikan ini tiba-tiba kok warnanya pucat dan dia tidak seaktif biasanya. Bahkan dari sayapnya bisa terlihat mulai ada kayak jamur-jamurnya di situ teman-teman. Itu sudah menurut saya ya udah terlambat lah buat ganti air. Dan kadang ikannya masih bisa ditolong, ada juga yang sudah nggak bisa ditolong karena jamuran. Karena jamur itu susah-susah gampang ya. Bahkan saya saja yang sudah melihara cupang mungkin sekitar beberapa tahun aja, kadang kalau ngatasin jamur itu susah sekali. Nah, kita setelah mengganti air, kita juga butuh satu tambahan, yaitu ini teman-teman, obat biru. Nah, obat biru ini biasa digunakan untuk menghilangkan bakteri, tapi tidak cukup itu, kita juga harus menjemurnya teman-teman. Sorry, ini bukan sponsor. Nah, obat biru ini kalian bisa dapatkan di toko-toko ikan terdekat ya teman-teman. Yang kecil ini cuman sekitar Rp5.000. Nah, teman-teman, ini contohnya. Satunya lagi ikan yang sudah mulai jamuran ya. Ini udah mulai jamuran nih teman-teman. Ini dia udah mulai pucat sekali dan ini harus saya ganti karena ini udah berapa ya, ada sekitar mungkin 1 mingguan saya nggak ganti dan ini udah ada jamurnya teman-teman, karena disebabkan dari kotoran-kotoran sisa-sisa pakan yang mungkin nggak saya bersihin, sehingga ikan-ikan itu berjamuran. Apalagi kalau misalkan ikan kalian itu sudah infeksi dari awal kalian beli, itu mungkin sudah infeksi atau robek ekornya, itu biasanya yang paling rentan. Nah, cara-cara kalian bisa mengetahui ikan itu sudah stres dengan kadar air tersebut, biasanya kalian bisa lihat. Ini ikan cupang yang ini, lihat ekornya, dia masih mekar seperti itu. Dan kalau yang satu ini, ekornya tuh sudah kuncup. Nah, tandanya kalau ikan kalian stres itu biasanya kuncup dan tidak mekar lagi, bahkan warnanya itu cenderung lebih pudar. Nah, kalau yang ini kan masih bagus.
Nah teman-teman, jangan lupa tambahkan juga ekstrak daun ketapang. Kalau kalian nggak punya ekstrak yang air, kalian pakaiin aja daun yang ini, yang lebih simple, lebih murah ya. Jadi nanti saya akan ajarkan kepada kalian cara gantinya ya teman-teman. Dan sekarang saya sudah mengganti airnya sudah jadi bersih kan dua-duanya, dan ikannya juga sudah terlihat sehat. Nah jangan lupa untuk kita tambahkan daun ketapang laut yang kering, yang tentunya yang sudah dijemur ya. Nah langsung kita masukkan ke sini. Nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit saja karena nanti warnanya juga bakal kuning. Jangan sampai kuning banget ya, itu kurang bagus. Satunya lagi kita kasih lagi. Nah jangan lupa juga tambahkan ya obat biru agar bakteri yang ada di dalam air itu hilang. Kita cukup kasih 3 tetes saja ya. Ini sebetulnya nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan sampai biru juga nggak apa-apa, karena ini nggak berbahaya untuk ikan ya. Cuman kalau terlalu banyak, bahayanya obat biru itu panas. Nah justru karena panas itu bakteri nggak bisa bertahan lama. Nah setelah itu baru kita jemur selama mungkin 10 menit ya di luar, biar ikannya itu nggak sehat dan nggak jamuran. Oke, kita jemur dulu teman-teman ya. Sip, kita taruh di sini ikannya. Nah,